Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Devi Irawan. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang mikrofon. Saya mau coba RTA ya, tiap mikrofon itu. Dan baseline-nya itu adalah respon frekuensi speaker Yamaha DB15 ini yang saya capture dengan mic RTA dari Behringer. Jadi baseline-nya adalah hasil pengukuran menggunakan mic ini ya, mic measurement Behringer ECM 8000. Nah, yang akan kita ukur kali ini itu ada 2, 3, 4, 5, 6 jenis mic yang berbeda gitu ya. Kita mau lihat bedanya sejauh apa. Karena selama ini memang saya rasain beda merek, karakternya beda akhirnya gitu. Bahkan yang mic wireless itu aja, satu merek, satu receiver ya, satu receiver isi dua, itu rasanya juga agak beda gitu karakternya. Kita akan cek hari ini, kita akan RTA, kita nggak akan cek langsung sound gini karena dia nanti akan ketangkap oleh mic, diproses secara detail segala macam, hasilnya akan beda. Kita akan RTA aja, kita kan sudah bisa ya ngebaca hasil pengukuran di Smart Life. Nanti kita akan bisa ngebayangin tuh kalau dia di bawah garis flatnya speaker ini berarti dia mungkin agak kurang, kalau di atas berarti agak lebih gitu-gitu ya. Karena yang ngedengerin speaker Yamaha DB15 mungkin udah agak banyak gitu ya di luaran sana. Jadi kita bisa kasih gambarnya aja, respon frekuensinya aja seluruh mic ini. Nanti bisa dibayangin ini hasilnya bakal seperti apa, seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu mic-nya, itu mic yang campur-campur ini. Kita lihat dulu mic-nya, baru kemudian kita RTA satu persatu dengan membandingkan hasil pengukurannya dengan Behringer ECM 8000 ini. Oke, mari kita lihat mic-nya. Ya, ini nanti mic yang akan kita ukur ya. Jadi ada Crash Pro 9900, GTS PDM3, GTS juga PDM57, kemudian ada TK Sound di sini sama ini BMA SR117. Nah, ini nanti akan kita bandingin juga nih. Satu merek, satu receiver, tapi katanya beda. Bukan katanya sih, saya juga yang ngerasa agak beda gitu karakternya ya dua mic ini. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan bandingkan dengan hasil RTA yang ini. Nah, ini adalah baseline dari pengukuran Yamaha DB15 ya. Ini speakernya. Jaraknya kita ambil 1 meter ya. Sekitar 1 meter ke mic-nya nanti. Nah, itu nanti kita akan lihat perbedaannya dibandingkan dengan baseline ini seperti apa. Soalnya kan baseline ini udah cukup mendekati flat ya menurut saya. Kita akan lihat. Oke, mari kita coba satu persatu. Oke, di sini di mixernya kita akan pakai channel 2 ya, yang ini. Itu sudah kita flatkan semua EQ-nya. Nanti untuk gain-nya dia akan menyesuaikan setiap mic itu karena gain-nya akan beda-beda. Dan gain itu tidak akan kita permasalahin ya. Karena gain itu bisa diatur, kalau kita bisa nyetingnya, dia walaupun beda-beda arah knobnya, kalau udah ketemu pasti bakalan cocok gitu ya. Cuma untuk karakter dia pasti akan bawa karakter masing-masing di respon frekuensinya dari low, mid, high-nya. Nah, itu nanti akan kita lihat ya. Oke, mari kita ukur. Oke, pertama kita akan ukur respon frekuensi dari mic Crash. Ini Crash tipenya Pro 9900 ya, ini penampakan mic-nya. Mic ini termasuk yang sering saya gunakan khususnya untuk suling ya, karena menurut saya udah dapat settingannya dengan menggunakan mic ini. Kalau ganti mic lagi tentu bagi saya akan beda lagi settingannya, seperti itu ya. Kita akan ukur bagaimana respon frekuensinya dibandingkan dengan baseline yang tadi. Oke, kita pasang dulu. Oke, mic-nya sudah terpasang. Sekarang kita akan ukur. Nyalakan pink noise. Kita samakan ya gain-nya antara measurement dan reference itu. Oke, udah cukup sama. Kita find delay. Oke, kita capture Crash. Matikan pink noise. Oke. Agak gelap ya warnanya, kita ganti dulu. Oke ya, udah kelihatan. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan baseline yang dari Behringer tadi,
Jadi kalau frekuensi low-nya di sini agak kurang ya. Selisihnya cukup besar, yaitu kurang lebih di sini min 2, kalau baseline-nya di sini sekitaran 2,5, berarti sekitar 4 dB kalau kita lihat di puncaknya di sini. Dan dia akan terus berada di bawah sampai dengan sekitaran di area 1,7, 1,8 di sini. Baru dia kayak nyebrang ke area atasnya itu, dia lebih ngebus daripada pengukuran Behringer tadi. Dia puncaknya ada di sekitar 8,1 kHz, kemudian puncak terakhir ada di 10,6 ya, 10,6. Kemudian dia akan roll up terus ke bawah sampai area sini ya. Fasanya seperti itu, dia agak ke atas dikit. Oke, jadi ini adalah pengukuran dari mic Crash tipe Pro 9900. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke mic kedua, yaitu kita akan coba ukur mic yang cukup sering saya pakai juga, yaitu dari TK Sound. TK Sound di sini saya nggak kelihatan lagi ya tipenya. Mic ini sering saya gunakan juga, khususnya untuk pemain keyboard yang kadang juga mau nyanyi gitu ya. Jadi untuk yang satu yang sering saya kerjasama itu dia Bang Iwan, namanya itu Babe ya, nama panggungnya. Dia sering minta mic untuk dia nyanyi. Jadi sering saya kasih TK Sound ini. Selalu TK Sound ini, nggak yang lain. Karena bagi saya juga udah dapat settingannya menggunakan mic ini. Oke, langsung aja kita tukar sama yang tadi. Ya ini ya, mic-nya sudah terpasang TK Sound, kita akan RTA. Oke, kita matikan dulu yang Crash tadi ya, kemudian gain-nya juga kita turunkan lagi, kita pink noise. Ya, kita angkat dikit-dikit. Kita samakan baseline sinyal inputnya. Oke. Kemudian kita fine delay. Oke, kita capture. Ya, itu dia. Nah, kita bandingkan dengan baseline-nya ya. Oke, kalau dengan dibandingkan dengan baseline, dia hanya roll off bawahnya yang beda ya. Dia roll off-nya agak lebih maju ya. Kita lihat dari fasanya sini, dia agak lebih maju roll off-nya. Kemudian untuk area bawah dia mirip-mirip ya, dia mirip-mirip. Jadi kayak area bawahnya ini dia tidak ada pengurangan frekuensi. Kemudian dia, nah dari area sini mulai dia agak naik ya, agak naik daripada pengukuran Behringer tadi. Nah di sini bedanya, jadi karakternya tuh agak beda sama yang tadi. Kalau tadi agak low-nya agak kurang. Dan yang mana menurut saya kalau dikasih untuk suling, dia rumble bawahnya agak kurang dibandingkan mic ini. Kalau ini kita kasih ke suling, dia kayak suara anginnya itu agak ke pick up lebih banyak dibandingkan mic Crash tadi ya. Kita lihat selisihnya sampai 4,5 dB, itu jauh lumayan besar ya. Nah di sini dia agak menonjolnya di area atas ya. Jadi kalau tadi dia di area 8 kHz-an, ini di area 10,8 puncak puncak tertingginya seperti itu. Dan dia agak menonjol juga di area 4 kHz ini. Kemudian setelah itu dia roll up ke bawah ya. Nah, ini respon frekuensinya dia agak beda sedikit dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi dia lari ke atas, kalau ini dia larinya ke bawah seperti ini aja. Ya. Beda ya. Kalau teman-teman istilahnya udah bisa ngebaca hasil RTA ini, kemudian pernah dengar suara speaker ini, bisa nih ngebandingin. Oh, berarti mic ini low-nya agak kurang dibandingkan mic ini gitu ya. Seperti itu. Oke. Lanjut ke mic berikutnya, kita akan ukur mic GTS ya, GTS PDM 3. Mic ini jarang banget saya pakai. Saya pakai kalau penggunaannya lebih dari biasanya gitu ya. Kalau saya biasanya pakai mic di panggung itu 4, 2 untuk penyanyi, 1 untuk suling, 1 untuk pemain keyboard yang sering nyanyi. Nah kalau ini misalnya kalau ada acara yang perlu mic lebih, saya biasanya baru pakai yang ini ya, yang GTS PDM 3 ya. Oke, langsung aja kita ganti dulu mic-nya. Oke, kita reset lagi gain-nya, kita pink noise. Oke, kita naikkan gain-nya dikit-dikit.
Oke, kita find delay. Oke, kita capture. Oke, kita matikan pink noise-nya. Oke, ya. Kita matikan yang TK sound. Nah, kita bandingkan dengan baseline-nya aja. Oke, warnanya kita bisa diganti ya. Ini kelihatan aja. Ganti aja, deh. Kita ganti warnanya menjadi biru. Oke, nah ini sudah kita lihat bahwa untuk bagian bawahnya dia agak mirip ya. Jadi kayak benar-benar mirip sekali dengan pengukuran dari mic Behringer-nya untuk area sininya ya. Cuma dia agak lebih kenceng akhirnya daripada pengukuran dari mic Behringer. Ya, kalau kita bandingkan dengan TK Sound tadi, dia lebih tebal ini ya. Jadi untuk mic JTS ini dia bawahnya agak lebih tebal jadinya ya. Nah, dia puncaknya, nah di sini beda lagi. Puncaknya itu ada di area 4 kHz sampai dengan 5,5 ya. Jadi di sini dia menonjolnya di situ. Nah, itu dia. Setiap mic itu beda karakternya. Dia menonjol puncaknya di mana tuh beda-beda setiap mic itu. Makanya ini jangan diikutin ya. Maksudnya kalau misalnya kalian sudah ketemu satu mic yang cocok gitu ya untuk misal vokal misalnya. Biar kalian hafal nih karakter mic-nya. Itu aja dia dipakai gitu ya, jangan istilahnya kalian belang-belang nanti mic yang digunakan di panggungnya. Nah, dia di sini agak jeblok di bagian sini, 7,68. Ada yang bilang ini adalah area yang kadang pedesnya, jadi kayak udah di EQ ya di bagian sini gitu ya. Kalau dia itu puncak terakhir ada di 12,3. Jadi icis-icisnya dibandingkan dari yang tadi ini lebih clarity gitu ya, lebih cis-cis gitu ya daripada yang lain. Dan kalau begini dia untuk catchtrack kayaknya juga enak gitu ya untuk dipakai instrumen yang lebih dominan mid high gitu. Oke, seperti itu ya, kita udah dapet capturean untuk JTS PDM 3. Nah, sekarang kita akan berpindah ke mic berikutnya. Kita masih di JTS tapi yang JTS yang sekarang ini adalah mic instrumen. Jadi dia beda sama yang sebelumnya. Ini adalah JTS PDM 57 ya, ini mic-nya JTS PDM 57. Kita akan compare, oke, kita akan pasang dulu mic-nya. Oke, mic-nya sudah terpasang, ayo kita compare. Oke, kita reset lagi gain-nya. Kemudian kita matikan dulu JTS PDM 3-nya, kita ping noise. Oke, kita capture, find delay dulu ya. Kemudian kita capture JTS PDM 57. Oke. Kita ganti lagi warnanya yang sekira agak mencolok. Oke, nah ini ya. Jadi kalau misalnya tadi sama yang sama-sama GTS ya, dia bawahnya agak kurang ya. Nah, frekuensi bawahnya agak kurang. Frekuensi atasnya dia untuk pemotongan lembahnya itu agak geser. Kalau di PDM 3 dia di sekitaran 7,4 kHz. Kalau yang instrumennya dia turun sekitaran 6,2 kHz seperti itu. Untuk yang lebih dominan, jadi istilahnya perbandingan sama instrumen itu, khususnya untuk GTS, dia untuk mid high-nya, dia frekuensi high-nya baru lebih dominan yang PDM 57-nya, yang untuk instrumennya di area sini ya, di area setelah lembahnya. Setelah 6,27, 6,21 tadi dia baru mendominasi daripada PDM 3, daripada yang untuk vokalnya, dinamik yang biasanya itu ya. Selebihnya di sini dia mirip-mirip ya. Tapi dia memang agak lebih kurang dari segi low-nya pun dia lebih tebal PDM 3 daripada PDM 57-nya.
Coba kita matikan dulu baseline-nya. Nah, seperti ini ya. Kalau dibandingkan dengan PDM3 dan PDM57. Oke, kebayang ya gimana bedanya gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan khusus dengan baseline-nya, ya seperti ini. Dia untuk bawahnya agak sama di bagian low mid sampai dengan mid-nya di sini. Cuma di bagian bawahnya sini dia emang agak maju ya roll off-nya. Kemudian dari area sekitaran mulai dari sini ya, sekitar 650-an, dia mulai mendominasi ke atas. Kemudian dia kayak ada lembahnya tadi di area sini 6,21. Kemudian dia akan naik terus sampai dengan puncaknya di 10,11 ya, di area 11 sini. Kemudian dia baru roll off ke area lebih daripada itu, dia langsung roll off. Ya, seperti itu. Oke, kebayang ya untuk yang PDM 57. Kita akan coba, ini adalah mic yang terakhir yang saya beli. Rencananya ini untuk kendang. Karena katanya ini cocok untuk kendang gitu ya. Kita coba lihat gimana respon frekuensinya. Ya, mic ini adalah BMA ya. Ini mungil sekali ya. Agak sedikit lebih besar aja dari jempol ya. Seperti itu. Lumayan sih, bandingnya sama jempolnya. Oke, jadi dia ada switch-nya di sini kecil banget, dia BMA SR117. Oke, langsung aja kita pasang di stand mic-nya. Ya, ini mic-nya BMA SR117 udah dipasang. Ayo langsung aja kita ukur. Seperti biasa, gain-nya saya reset lagi. Kemudian kita matikan dulu GTS-nya, ya kita ping noise. Naikin. Oke. Ya, kita find delay. Oke, kita capture. Ya, ini hasil pengukurannya. Malah dia area ini ya, area kendangnya dia agak lebih tipis ya dibandingkan area ini. Dia kalau lihat dari respon frekuensinya ini agak mirip dengan apa tadi itu ya, crash, agak mirip dengan crash. Oke, coba kita buka crash langsung di sini. Ya, agak mirip sama crash, Jadi dia low-nya agak adem, Kemudian baru dia naik di area sekitaran sini, antara kalau kita matikan crash-nya dia nyebrang di sekitaran area sini ya, 219. Kalau crash tadi dia nyebrang di area sini sekitaran 1,7, tapi kalau nyebrang di area sini ya, dia langsung tiba-tiba dominan banget ke atas sini, langsung turun lagi. Jadi mungkin ini apa ya, untuk kendang itu perlu teman-teman ketahui juga bahwa kalau kendang itu bagian mid dengan high-nya itu nggak akan kita potong habis ya, Jadi mungkin karena bikin enaknya itu karena dia masih ada dominan di area sini, yang mana dia itu suara kulitnya itu detail kulitnya kayak sek-sek gitu dapat kalau pakai mic ini. Tapi kalau misal di area bawahnya dia relatif lebih pelan dibandingkan baseline kita, dibandingkan juga mic GTS dan TK Sound, dia agak lebih kurang nangkepnya gitu ya untuk frekuensi low-nya. Oke, ini. Nah, jadi kalau misalnya kita nyari mic buat kendang, itu tidak hanya melihat frekuensi bawahnya ya, jadi frekuensi atasnya dia dapatnya sampai mana juga mempengaruhi. Nah, kalau misal di sini dia, kalau anggap aja ini kita ukur antara sini dan sampai sini aja, yang di area ini ya, 6,21, dia ada potongan. Ini berarti mirip dengan GTS PDM57. Ya, area yang dipotong juga di area sini. Ya. Cuma dia yang area lainnya sekitaran samping kiri kanannya agak lebih dominan aja. Ya, dia puncak terakhir dia yang paling tinggi itu ada di 8,24. Kemudian anggaplah di sini juga ada 10,4 sebelum dia akhirnya roll off ke bawah seperti itu ya. Nah, ini hasil pengukuran BMA SR117. Ya. Oke, ini. Nah, sekarang kita akan compare untuk mic yang
mic dynamic yang kabel, yang pakai kabel itu sudah semua kita ukur yang saya punya. Dari tadi kita punya Crash, TK Sound, GTS itu PDM 3 sampai PDM 57, kemudian BMA SR 117. Nah, sekarang saya mau compare cek respon frekuensi dari mic Kia Electronic ya, Kia Electronic. Tapi kayaknya videonya udah agak kepanjangan. Jadi untuk Kia Electronic kita akan lanjutkan di video terpisah ya. Saya akan posting, kalau ini sudah posting hari ini, saya posting mungkin sekitar seminggu ya, paling nggak seminggu atau 2 minggu dari video ini. Jadi tunggu aja hasil pengukuran saya seperti apa. Yang bikin saya penasaran itu, yang mau saya cek juga hari ini, kali ini, itu adalah perbedaan antara mic-nya. Ini kan ada 2 ya. Nah ini, Kia Electronic ada 2 handheldnya, 1 receiver itu. Saya tuh ngerasa kok kayak beda gitu ya suaranya, walaupun beda yang tipis menurut saya, tetap aja beda itu beda ya. Jadi ini akan kita ukur di video selanjutnya. Jadi kalau kalian sudah tonton ini, silahkan tunggu video selanjutnya. Kalaupun nanti sudah publish, jangan lupa tonton video ukur mic ini ya. Seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.